Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang pada media pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Indi Wiratna. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari pengetahuan dasar geografi. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang objek geografi, aspek, dan konsep esensial geografi. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan objek, aspek, dan konsep esensial geografi, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dan percaya diri. Kita akan masuk pada poin pertama. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah objek geografi. Objek geografi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah objek material, dan kedua adalah objek formal. Objek material di dalamnya kita akan membahas tentang litosfer, atmosfer, antroposfer, hidrosfer, dan biosfer. Sedangkan dalam objek formal yaitu adalah sudut pandang ke ruangan, sudut pandang ke lingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan sudut pandang waktu. Apakah kalian tahu apa itu objek material geografi? Objek material geografi adalah segala sesuatu yang dipelajari kaitannya dengan fenomena geosfer yang terdapat dan terjadi di lapisan litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Lapisan yang pertama adalah litosfer. Litosfer merupakan cabang ilmu geografi yang membahas mengenai batuan, tanah, dan lapisannya yang terdapat di permukaan bumi. Fenomena yang terdapat pada lapisan litosfer dapat berupa gempa bumi, erosi, kars, dan lain sebagainya. Lapisan kedua adalah atmosfer. Atmosfer adalah cabang ilmu geografi yang membahas tentang lapisan udara. Fenomena yang dapat dikaji oleh objek material geografi melalui atmosfer adalah terjadinya hujan, terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Lapisan atmosfer terbagi menjadi 5, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ketiga merupakan hidrosfer. Hidrosfer merupakan cabang ilmu geografi yang membahas tentang segala bentuk perairan yang terdapat di permukaan bumi. Fenomena di permukaan bumi yang dapat dikaji oleh objek material geografi dalam hidrosfer adalah berupa danau, laut, sungai, gletser, arus laut, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Lapisan selanjutnya adalah biosfer. Biosfer adalah cabang ilmu geografi yang membahas tentang segala macam makhluk hidup yang terdapat di permukaan bumi. Contoh fenomena yang dapat dikaji oleh objek material geografi dalam biosfer adalah ekosistem, habitat, bioma, iklim, dan lain sebagainya. Fenomena biosfer yang terakhir dalam objek material geografi adalah antroposfer. Antroposfer merupakan cabang ilmu geografi yang membahas tentang manusia dalam konteks kependudukan yang terdapat di permukaan bumi. Fenomena yang dapat dikaji oleh objek material geografi dalam antroposfer adalah kepadatan penduduk, persebaran penduduk, migrasi, fertilitas, mortalitas, perpindahan penduduk, dan lain sebagainya. Bagian kedua dari objek geografi adalah objek formal geografi. Objek formal geografi merupakan pendekatan, cara atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami objek material. Dalam konteks itu, geografi memiliki sudut pandang spesifik yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain, seperti sudut pandang keruangan, sudut pandang lingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan sudut pandang waktu. Bagian pertama dari objek formal geografi adalah aspek keruangan.
Geografi tidak terlepas dari ruang. Ruang yang dimaksud dalam keilmuan geografi berarti spasial, yang artinya segala kajian geografi dimulai dari permukaan bumi dan seluruh isinya hingga ke dalam inti bumi dalam ruang lingkupnya. Dari kajian ruang, maka akan timbul letak, jarak, dan keterjangkauan. Contoh dari aspek ruangan adalah misalnya kalian mempelajari letak suatu wilayah berdasarkan letak geografis maupun astronomis. Nantinya dari situ akan timbul kajian jarak antara daerah A dengan daerah B. Keterjangkauan juga mengacu pada jalur transportasi yang digunakan untuk bermobilisasi dari satu lokasi menuju lokasi lain. Aspek kedua yaitu aspek lingkungan. Objek formal dalam sudut pandang kelingkungan atau ekologi dapat dilakukan dengan cara mengetahui interaksi antara organisme dengan lingkungan sekitar. Contohnya adalah keterkaitan antara nelayan dengan lautan dan keterkaitan petani dengan ladang atau persawahan. Bagaimana dengan di tempat kalian? Apakah ada interaksi antara organisme dengan lingkungan sekitar? Jika ada, apakah interaksinya? Sudut pandang yang ketiga adalah aspek kewilayahan. Sudut pandang kewilayahan merupakan analisis kombinasi dari sudut pandang keruangan dan ekologi, yaitu melihat ilmu geografi dari sudut pandang kesamaan dan perbedaan antar daerah beserta ciri khasnya. Contohnya, berdasarkan kekhasan yang dimiliki suatu wilayah, muncul perwilayahan atau regionalisasi seperti kawasan gurun, kawasan Arktik, kawasan ASEAN, kawasan neotropik, dan lainnya. Aspek yang terakhir adalah aspek waktu. Geografi mempelajari perkembangan wilayah berdasarkan periode waktu atau perkembangan dan perubahan permukaan bumi dari waktu ke waktu. Contohnya, pada peta persebaran penggunaan lahan di kawasan Samarinda dalam kurun waktu 10 tahun antara tahun 2013 hingga 2023 memiliki perbedaan fungsi lahan antara pertanian dan permukiman dalam persebaran penduduk. Untuk mengukur pemahaman kalian akan materi yang telah disampaikan, silakan scan barcode yang akan diberi oleh guru kalian setelah video ini usai. Terima kasih saya ucapkan karena kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.